Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Warung Dakwah. Dan pada malam hari ini saya sudah didatangi atau kedatangan tamu spesial saya dan sekaligus sebagai narasumber ya, terkait nanti akan ada yang materi atau pertanyaan yang saya lontarkan kepada beliau, dan beliau adalah salah satu ustadz yang sudah terkenal mungkinnya di dunia dan akhirat ya. Jangan. Belum. Belum Baru di gimana, dunia. Ustaz? Belum Belum ke biasa. sana, akhirat belum. Oh, Ya. masih di dunia tuh ya. Ya. Enggak di dunia sama sampai. Kira itu sudah terkenal di dunia dan akhirat dan bercanda tak. Ayo santai aja. Malam-malam. Dan beliau berasal dari mana, Ustaz? Jogja ya tadi? Ya. Jogjanya dari mana tadi? Daerah Kulon Progo. Kulon Progo itu Iya. sebelah mana ya tuh? Selatan, utara, barat atau mana tuh? Dari Jogja itu? Pulaunya Sungai Progo. Kulon Sebelah barat. berarti barat Ya, ya. Oh, sebelah iya. barat dari kota Jogjanya. Ah, iya. Oke, Tad. Karena memang di podcast Warung Dakwah ini kita biasa untuk apa ya, membahas terkait wawasan Islam atau sakopa Islam, dan mungkin saya dapat pertanyaan mungkinnya dari netizen ya yang terkait ya ajaran Islam juga, dan salah satu memang ini adalah salah satu hal yang paling penting untuk kita ketahui ya. Dan di sini ada pertanyaan terkait akidah Islam. Sebetulnya tadi apa sih yang dimaksud dengan akidah Islam itu tadi? Ini mungkin saya terangkan dengan bahasa lugas saya aja ya. Jadi Iya, silakan. saya Bebas, terlalu serius banget. Kita santai aja membahasnya kalau menjelaskan gitu. santai aja, tada. Nggak ada yang bayar juga tadi. Santai. Ya semoga aja nanti ada action sih. Iya, iya. Mudah-mudahan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya yang bahasa jawab ya. Yang mungkin buat para pemirsa biar lugas, kita bahasanya nggak terlalu apa. Aku udah tua lah, kita Iya. orang mungkin banyak orang-orang mungkin banyak yang kalau terlalu tua mungkin ada yang nggak paham. Jadi kita bahas dengan bahasa yang Lebih sederhana masyarakat. saja gitu. Iya, Nah. siap. Jadi gini, Siap. yang dimaksud akidah Islam itu atau yang disebut juga dengan akidah al-Islamiyah Hah? atau bisa juga disebut dengan rukun iman di situ. Hmm. Kan bahasa akidah Islam itu kan ada rukun iman di situ kan. Iya. Nah, itu yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari dan pada qada dan qadar. Iya, iya. Atau bukti baik buruk dari Allah di situ. Nah, pembahasan tentang iman di sini, iman itu sini bermakna pembenaran yang pasti atau at-tasdik al-jazim yang sesuai dengan kenyataan. Jadi istilah iman itu harus sesuai dengan kenyataan ya. Jadi pembahasan tentang apa istilah kita tentang rukun iman, tentang Allah, istilah tentang malaikat, tentang rasul itu harus sesuai dengan kenyataan dan harus diyakinin. Nah, pada artinya 100% kebenaran atau keyakinannya tanpa ada keraguan atau zan sedikit pun. Jadi kita kalau mengimani sesuatu karena kita itu rukun iman dan istilahnya meyakini itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun, harus benar-benar 100% di situ. Jadi kalau kita mau menyatakan kita sebagai umat istilahnya umat Islam harus yakin rukun iman, nggak boleh dikurangin atau dilebihin sekalipun di situ. Jadi harus Benar yakin, yang sudah kenyataannya ditentukan. emang gitu ya itu. Sesuai dengan fakta. Artinya hal yang diimani tersebut memang benar adanya. Jadi bukan diada-ada ya. Emang benar adanya. Rukun kepada istilahnya rukun kepada saya. Rukun iman itu harus benar-benar diyakini emang benar adanya. Ya kan? Misal masa kebenaran adanya itu kebenaran Allah. Kita sebagai umat muslim harus benar nggak yakin nggak adanya Allah. Ya, yakin. Iya, kan di situ diungkapkan bahwa 100% kita harus yakin di situ. Nah, terus kebenaran Al-Qur'an. Iman pada kitab. Itu kan jadi jelas. Dan harus sesuai kebenaran adanya kan, nggak diadakan. Wujud malaikat dan lain-lain di situ. Nah, tentang kaidah kita yang kita bicarain tadi muncul dari suatu dalil. Artinya keimanan tersebut memiliki hujah atau dalil tertentu. Jadi kita membicarakan masalah istilahnya wujud kebenaran Allah, kebenaran Al-Qur'an itu tanpa harus ada dalil, nggak sekedar kita keluarkan dengan sekedar ngejeplak gitu aja ya. Enggak. Tapi harus ada dalilnya juga, dan suatu dalil untuk masalah iman pada dasar ada kalanya bersifat akli atau nakli. Nah, bergantung pada perkara yang diimani di situ. Nah, ini sebagai contoh, jika perkara itu masih dalam jangkauan panca indera atau akal, maka dalil imannya bersifat akli, akal dengan akal ya. Dan
namun jika di luar jangkauan panca indera kita, maka didasarkan pada dalil yang nakli. Hanya saja perlu kita ingat bahwa penentuan sumber satu dalil nakli di situ ya, juga ditetapkan dengan jalan akli juga. Jadi antara akli dan nakli itu ada hubungannya juga, nggak bisa dipisahin juga tetap. Dan gini ya, istilahnya kalau artinya penentuan sumber dalil nakli tersebut mungkin ya dilakukan melalui penyelidikan, nggak cuma sekedar asal apa kita sampaikan gini, tapi ada penyelidikan untuk menentukan mana yang boleh, mana istilahnya mana yang boleh, mana yang tidak boleh dijadikan sebagai sumber dalil nakli. Jadi nggak asal ada patokannya daripada patokannya gitu loh. Dan oleh karena itu semua dalil tentang akidah yang kita sebut dari tadi pada dasarnya pada metode akliyah dasarnya ya. Mau kita ngambil nakli itu pada dasarnya pada metode akliyah di situ. Proses akal berpikir, kita berpikir kita sebagai seorang muslim di situ. Imam Syafi'i pernah berkata gini, taulah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukhalaf adalah berpikir dan mencari dalil untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Jadi cara berpikir kita itu mencari makrifatnya Allah, nggak cuma mikir tepuh lah kalau kata orang Sunda ya. Nah, nek orang Jawa bilang rangenah mikirnya gitu loh. Nah itu kata rangenah nggak jelas gitu. Perenungan kolbi dalam kondisi orang berpikir tersebut untuk makrifat kepada Allah, jelas itu ya. Dengan cara seperti itu bisa sampai pada makrifat terhadap hal goib. Dan penuh dengan dalil akliyah itu adalah goib dari pengamatannya dengan indera, dan ini merupakan suatu keharusan. Kita sebagai seorang muslim harus yakin terus hal goib itu termasuk kita bisa gimana hal goib enggak? Kan tapi dasarnya dari akliyah itu di situ. Nah, hal ini merupakan suatu kewajiban dalam bidang usuluddin. Nah, tentang maksud dari saya usuluddin atau pertanyaan apa yang kita sampaikan tadi, mungkin kita bicarakan di episode berikutnya. Gimana? Boleh. Mungkin kita bersama waktu karena kita harus ya mungkin nanti kalau ada kemana Ustaz terus kalau nanti ada adsense-nya dia mungkin bisa dimainin lagi gitu. Ya mungkin gimana? Mungkin ini juga sebetulnya sudah ada pertanyaan masuk tuh ya di layar. Iya. Tapi mungkin karena waktunya yang membatasi kita nanti akan kalau misalkan pasti kita jawab. Ada kesempatan kita bertemu Insya Allah lagi. nanti kita jawab lagi. Nanti pertanyaannya kita bahas di part berikutnya ya. Iya, di episode berikutnya kita jawab pertanyaan tentang apa itu nakli, akli, penjabaran lebih lanjutnya nanti ada di part berikutnya. Terus mungkin ada yang ngomong tentang usuluddin itu apa. Kita nanti jelasin di episode berikutnya. Insya Allah pasti kita jelasin kok. Cukup luar biasa ya tadi terkait akidah itu sendiri. Tadi memang harus ada proses berpikir ya. Terus ada proses penggalian dalil juga, nggak hanya sekedar oleh akal saja. Karena memang sifatnya akal itu yang terbatas ya. Terbatas. Jadi apalagi kalau misalkan kita ketika ingin membuktikan adanya Allah itu kan secara fisik memang bisa dengan dalil nakli ya. Akli dulu. Tapi kalau misalkan perkara yang di luar panca indera kita, jadi kita nggak jangkau sama kita, itu warisan nakli. Dan pada dasarnya nakli juga kan didasarkan pada akli juga, ya kan disebutnya kemudian akli juga. Gitu aja. Mungkin kalau emang mungkin ada yang kurang jelas kan nanti bisa disampaikan ke episode berikutnya tentang yang kita sampaikan tadi. Gitu. Siap. Ya mohon maaf bila saya ada kekurangan dalam penyampaiannya, harap dimaklumin. Saya maklumin tadi. Oke, Ustaz, terima kasih atas pencerahan atau ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman kita semua. Ya, semoga jadi terbaik gitu ya buat teman-teman semua yang menyaksikan ini. Ya, oke teman-teman, kita cukupkan ya podcast di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Warung Dakwah di part berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya, jangan lupa ya. Kasih bintang. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.